Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah. Kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Materinya tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud benda. Kompetensi dasar yaitu, nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kita lanjutkan. Pada hari ini kegiatan pembelajarannya terdiri dari 6 kegiatan pembelajaran seperti yang sudah anak-anak lihat pada layar masing-masing ya nak. Lanjut, kita masuk ke dalam materi pembelajaran 1. Di sini ada teks pendek yang berjudul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Nah, setelah membaca teks ini, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut ya anak-anak. Di sini ada pertanyaan, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, mereka sedang ngapain ya di rumah Udin? Sedang apa? Ya, benar, mereka sedang memetik jambu. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Siapa ya tadi? Ada? Ya, kemudian siapa lagi? Iya, betul. Lalu ada? Nah, jadi ada Benny, Lani, Edo, dan Siti. Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Di mana ya memetik jambunya, Nana? Iya, betul sekali. Di rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Bagaimana, Nak? Ada yang? Ya, kemudian ada yang apa lagi? Ya, pinter. Lalu ada yang? Kemudian Edo dan Siti dengan cara apa? Ya, jadi ada yang memanjat, ada yang menggunakan galah, dan ada yang memetiknya dengan tangan. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Benny memetik jambu dengan menggunakan, iya betul sekali, Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Anak-anak, galah itu dalam kata lainnya itu juga disebut sengget ya. Nah, galah itu berbentuk kayu panjang ini ya yang Benny gunakan, kayunya panjang, kemudian di ujungnya itu ada seperti keranjang kecil sekali untuk menampung buah yang ingin dipetik agar buahnya tidak jatuh. Mari kita lanjutkan. Nah, telah memasuki ke pembelajaran 2. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai.
Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, jadi benda padat apabila dipindahkan kemanapun, ukuran dan bentuknya tidak akan berubah. Bagaimana bentuk benda padat? Gimana, Nak? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Bagaimana ukuran benda padat? Nah, bagaimana ukurannya? Ukurannya selalu tetap. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Apakah berubah menjadi lemari? Tentu saja tidak ya. Bentuknya akan tetap, tidak terjadi apa-apa. Buku bentuknya akan seperti buku, tidak akan berubah. Kemudian, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Apakah berubah atau tetap? Tentu saja bentuknya akan selalu tetap. Nah, apa kesimpulan kita dari apa yang telah kita baca ini? Bahwa benda padat, bentuk dan ukurannya tetap ya. Bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempat. Kita memasuki ke pembelajaran 3, membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, anak-anak, setelah kita membaca, mari kita jawab pertanyaannya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Mereka, ya betul sekali, mereka membuat jus jambu biji. Bagaimana cara mereka bekerja? Ya, simak lagi teksnya. Betul sekali, mereka berbagi tugas. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ini ya, alat dan bahannya yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, mana yang termasuk benda padat, anak-anak? Alat dan bahannya blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, dan gula. Ya, itu adalah benda-benda padat ya, Nak. Manakah yang termasuk benda cair? Nah, berarti yang termasuk benda cair adalah, saya lihat, ya, air dan susu. Mari kita lanjutkan. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Apa judulnya, anak-anak? Iya, judulnya adalah benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan,
jumlah benda cair akan selalu tetap. Jadi walaupun kita memindah air ataupun minyak ke dalam tempat yang berbeda, maka jumlahnya akan selalu tetap ya, tidak berkurang dan tidak pula bertambah. Apa saja benda cair di sekitarku? Anak-anak masih ingat apa saja? Coba cari di sekitarnya apa saja. Nah, ada madu, minyak goreng ya, sirup, kecap, saus, susu, dan air. Nah, itu adalah contoh-contoh benda cair ya. Nah, kemudian sini ada kata dan maknanya. Kata, bentuk, maknanya adalah rupa atau wujud suatu benda. Ukuran adalah hasil mengukur panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Jumlah adalah banyaknya sesuatu. Lanjutkan. Masuki pembelajaran 4. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, ini mereka belajar menari ya anak-anak ya, sedang latihan. Lanjutkan. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Pertama, benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk padat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, pesawat, jadi anak-anak ya, pesawat kertas itu bisa terbang karena adanya angin. Dan angin itu adalah salah satu benda gas. Mari kita lanjutkan. Amati benda-benda berikut. Nah, mari kita beri tanda centang untuk benda yang mengandung gas dan tanda silang yang bukan gas. Dari yang pertama ini, nomor 1, dia es batu, berarti tentu saja tidak ada gasnya ya nak. Kemudian ini ada balon yang ditiup. Balon yang ditiup berarti di dalamnya ada benda gasnya. Di sini ada plastik yang ditiup. Plastik itu benda padat, namun bila ditiup berarti di dalamnya mengandung gas. Dan di sini ada pasir. Tentu saja pasir adalah benda padat ya, tidak ada gasnya. Nah, di sini ada minuman panas. Minuman panas ini memiliki uap. Nah, uap ini adalah termasuk benda gas ya nak. Jadi tanda centang. Di sini ada ban. Nah, kalau ban itu tentu saja di dalamnya ada udaranya dan mengandung gas. Di sini ada, nah ini minuman dingin ya. Kalau minuman ada es batunya, berarti dia termasuk tidak memiliki gas. Dan ini adalah boneka. Tentu saja boneka tidak ada gasnya ya nak. Nah, begitu juga dengan baju dan minyak. Minyak ini adalah benda cair, jadi dia bukan gas. Baik, mari kita lanjutkan. Nah,
Kegunaan benda, ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika kita mandi, membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika masak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi benda-benda itu semuanya berguna ya, Nak. Jadi kita harus menjaga apa yang kita miliki. Nah, di sini ada gambar. Coba kelompokkan di rumah ya. Apa bentuk wujudnya dan kegunaannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari kita cari kosakata tentang nama-nama benda. Di sini ada contohnya sapu. Coba kira-kira anak-anak dapat apa lagi ya? Iya, apa itu? Meja. Setelah itu ada apa lagi? Nah, ada air. Betul sekali. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Iya, udara. Dan apa lagi? Boneka. Kira-kira ada lagi, Nak? Sepertinya sudah habis ya. Jadi ada sapu, meja, air, udara, dan boneka. Nah, tulis kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Ini tugas untuk anak-anak ya. Tolong jawab di kolom komentar. 1. Sapu. Wujudnya apakah padat, cair, atau gas? Kemudian apa kegunaannya? Yang kedua, meja. Wujudnya cair, padat, atau gas? Lalu kegunaannya apa? Nah, Nana ibu harap untuk menjawab di kolom komentar. Tolong ditulis juga nama dan kelas agar dapat diberikan nilai keaktifan. Baik, kita lanjutkan kembali. Mari kita merangkum. Nah, anak-anak, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Kita menulis untuk hari ini. Yang pertama, 1. Benda padat, bentuknya tetap walaupun dipindah tempatnya. Contoh benda padat, misalnya meja, kursi, buku, gelas, sendok, dan lain-lain. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Baik anak-anak, terima kasih. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.